Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Inaya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu, kesibukan apa yang sedang dijalankan, yang dilakukan Mbak Inayah saat ini? Kesibukan saya pada akhir-akhir ini tuh kuliah sama ngaji di pondok pesantren. Oke, langsung saja ya, saya izin untuk memulai sesi wawancaranya. Oke, yang pertama, boleh diceritakan bagaimana pengalaman beradaptasi Mbak Inayah di lingkungan kuliah saat ini? Jadi saya tuh orangnya kalau di kelas tuh pendiam dan pemalu. Karena tuh saya berpikiran bahwa satu kelas saya tuh orangnya tuh alim-alim ya. Karena prodi saya tuh prodi PAI gitu. Oke, nah tadi sudah disampaikan ya. Nah, bagaimana perasaan Mbak Inayah itu saat pertama kali merasakan suasana kelas yang Mbak Inayah itu anggap alim-alim? Nah, seperti itu. Tentunya saya merasa canggung dan merasa insecure gitu. Oke, kemudian apa nih yang biasanya Mbak Inayah lakukan ketika merasa seperti itu di kelas? Saya biasanya saya lebih suka menyendiri dan diam aja sih kalau dalam keadaan seperti itu. Oke, kalau di pesantren sendiri nih, bagaimana Mbak Inayah itu beradaptasi dengan teman-teman ataupun kegiatan yang ada di sana? Kalau di pondok pesantren sih saya lebih bebas mengekspresikan diri ya dibanding dengan di kampus, karena saya mikirnya kalau di pondok itu lebih nyantai gitu dibandingkan di kampus gitu. Oke, berarti barusan sudah diceritakan ya oleh Mbak Inayah bagaimana rasanya bentuk adaptasi Mbak Inayah di kuliah maupun saat di pesantren. Nah, kalau dibandingkan dengan di pesantren saat ini, menurut Mbak Inayah apa yang paling terasa berbeda? Yang membuat terasa berbeda yaitu kalau di pesantren itu jadwalnya itu nggak sepadat di kampus kalau menurut saya. Karena kan ya kalau di kampus itu tugasnya tuh lebih banyak ya daripada di pesantren gitu. Jadi kalau di pesantren itu lebih nyantai gitu aja gitu. Oke. Nah, kalau sekarang apa yang biasanya Mbak Inayah itu rasakan ketika berada di lingkungan teman-teman kuliah? Biasanya saya kalau di lingkungan teman-teman saya merasa bosan dan lebih suka menyendiri juga sih. Apalagi kalau habis jam kuliah itu saya lebih suka balik ke pondok dibandingkan teman-teman saya yang pada nongkrong gitu. Oke, baik. Jadi sebelumnya Mbak Inayah juga menyebutkan bahwa Mbak Inayah juga merasa sulit mengekspresikan diri. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh seperti apa situasinya? Saya kalau ada tugas di kampus itu saya lebih suka tugas mandiri dibandingkan dengan tugas kelompok, karena kan ya saya orangnya ya benar-benar introvert ya gitu, tidak bisa kurang bisa berbaur dengan yang lain gitu. Nah, oke. Kemudian dari itu, apakah ada pengalaman di masa lalu Mbak Inayah yang terlintas di pikiran Mbak Inayah saat ini yang mungkin berhubungan dengan kesulitan Mbak Inayah sekarang? Tentunya pasti ada. Oke, apakah boleh diceritakan? Oke, boleh. Oke, jadi dulu pas waktu saya kecil ya tuh, pas waktu kanak-kanak ya, saya kan namanya juga anak-anak kan suka bermain gitu. Nah, jadi tuh saya main sama tetangga saya yang cewek-cewek itu. Nah, itu pada main boneka-bonekaan. Terus
saya datang gitu memang ikutan main gitu, malah pas di sana nggak dianggap gitu, nggak dihargain gitu. Nah itu yang membuat saya trauma sampai sekarang itu. Oke, barusan sudah diungkapkan ya oleh Mbak Inayah. Ada beberapa hal ataupun kejadian yang membuat Mbak Inayah itu merasa tidak dihargai waktu kecil. Apakah benar? Iya benar. Oke, kalau boleh tahu seperti apa hal tersebut atau kejadian itu terjadi? Ada itu kejadian yang paling sakit sampai sekarang ya itu. Jadi pada waktu itu lagi kumpul keluarga itu. Nah kejadiannya tuh pasca UAS tuh, pasca ambil rapot itu kalau nggak salah. Nah pas itu lagi ngumpul kan, lagi ngumpul terus membahas suatu permasalahan kayak diskusi gitulah. Nah pas itu aku coba berpendapat gitu, tapi nggak dihargai, nggak didengarin sama sekali, nggak direspon. Cuma ya gara-gara saya nggak masuk dalam kategori 10 besar gitu, ya udah sampai sekarang itu saya masih sakit hati, masih trauma. Oke, kedengarannya itu sangat menyakitkan ya untuk Mbak Inayah sekarang. Mungkin merasa diabaikan sama orang-orang terdekat Mbak Inayah waktu masa kecil tersebut. Kemudian saya paham pasti berat sekali rasanya ketika Mbak Inayah itu harus menahan diri, padahal sebenarnya Mbak Inayah juga ingin lebih bebas mengekspresikan siapa Mbak Inayah, bebas untuk mengungkapkan atau mengklarifikasi dari hal atau kejadian yang dialami oleh Mbak Inayah waktu itu. Oke, kemudian untuk itu sekarang bagaimana biasanya Mbak Inayah itu sekarang mengatasi perasaan itu, semisal atau ketika muncul di lingkungan kuliah? Biasanya ya lebih baik diam sih, daripada saya berkali-kali berpendapat tapi nggak dengerin, mending diam aja. Karena ya meskipun saya berpendapat ya nggak didengerin, ya tetepan sakit hati sih. Ya udah lebih baik diam aja. Oke, kalau saya dengar dari cerita Mbak Inayah hal atau kejadian seperti itu, sepertinya sebenarnya Mbak Inayah itu ingin berusaha menyesuaikan diri, tetapi masih merasa belum bisa menjadi dirimu sendiri ya. Iya. Oke, jadi sekarang apa nih harapan kedepannya dalam menghadapi situasi yang seperti ini untuk Mbak Inayah sendiri? Harapan kedepannya sih saya akan tetap terus berusaha beradaptasi sih. Nah meskipun ya hasilnya belum semaksimal mungkin, tapi saya akan tetap terus berusaha gitu. Oke, kalau Mbak Inayah bisa berbicara kepada diri Mbak Inayah yang sekarang yang sedang berjuang, apa yang ingin Mbak Inayah katakan? Yang ingin saya katakan kepada diri saya sendiri, saya akan terus belajar dan berjuang, tidak pantang menyerah untuk buat masa depan supaya cerah gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Inayah yang sudah bersedia menjadi subjek klien untuk tugas wawancara saya. Sudah berbagi cerita dan pengalaman Mbak Inayah hari ini. Saya sangat menghargai kesibukan Mbak Inayah. Dari yang Mbak ceritakan, saya bisa melihat bahwa mungkin proses adaptasi yang Mbak alami itu baik di pesantren maupun di kuliah membawa tantangan tersendiri, tetapi juga menunjukkan kekuatan Mbak itu dalam berusaha menyesuaikan diri. Nah, semoga dengan proses ini Mbak Inayah bisa semakin nyaman untuk mengekspresikan diri Mbak Inayah ke depannya. Kalau Mbak Inayah itu merasa perlu, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang yang kamu percaya ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini.
Ya, terima kasih juga Mbak Ika. Oke. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.